Kungfu Sableng karya Bastian Tito. Episode Wadam Sinting Pengacau Dunia. Di dalam gelap, orang bertubuh pendek hitam itu hampir tidak terlihat, apalagi ia mengenakan pakaian serba hitam dan berdiri di bawah bayang-bayang satu pohon besar. Sambil mengusap dagunya yang ditumbuhi oleh bisul-bisul besar karena alergi yang terlalu banyak makan udang rebus, ia menatap ke depan, ke arah gedung besar dan mewah. Jadi ini kediaman Chong Wang Wei, hartawan Chong yang tersohor itu. Menurut keterangan yang aku dapat, Ko Bang An, seorang murid Oh Sekong alias Wadam Sinting Pengacau Dunia bekerja di sini. Jika aku bisa memancing si gobangan itu keluar dari sarangnya, mungkin sekali aku bisa mengetahui di mana Oh Sekong Wadam Sinting itu. Selagi ia berpikir-pikir, mendadak orang di bawah pohon itu merasakan perutnya mulas. Celaka, mungkin ini gara-gara terlalu banyak makan bakpao siseng. Saking tidak tahannya, orang ini dodorkan celananya lalu mendekam di dekat tembok pintu yang gelap. Lalu sempat mengejar satu kali, lalu tiba-tiba ada suara gonggongan anjing. Sesaat kemudian ada orang bertubuh tinggi besar berbrewokan, kumis melintang muncul. Sambil menghulus pedang, ia memendak. Sebagai pengawal cabang atas, dia sudah terlatih dalam hal penciuman. Bukan penciuman, sebegitu baunya sedap menghembus liang hidungnya, ia mengetahui bahwa ada yang sedang nangkring. Apa yang mendekam di dekat tembok itu? Atu Ko Bang An, pengawal kepala gedung kediaman Chong Wang Wei. Monyet dari gunung mana yang berani mati buang air besar di gedung Chong Wang Wei? Orang yang jongkok dalam gelap sempat rapihkan celananya dan berdiri terbungkuk, bukan karena menghormat sang pengawal gedung, tetapi maklum belum cebok. Pengawal, Ose jangan salah sangka, orang bukan buang air besar, tetapi cuma berak sedikit. Kebelet mulas. Jangkrik berak itu masih keponakannya buang air besar. Tahu? Kalau begitu maafkan orang tidak tahu. Kalau ini Chong Wang Wei yang punya rumah. Gobang keringatkan alis dan lilikan mata. Ia baru sadar, manusia hitam pendek dan jelek, tampang tubuhmu jelas bukan orang sini. Logat bicaramu apalagi? Siapa kau sebenarnya? Mungkin kau makhluk kejadian yang tersasar malam hari mau berbuat jahat di sini. Ose punya mata tajam kali. Torang memang bukan orang sini, tapi torang bukan makhluk kejadian bangsa jin atau demit. Torang datang dari jauh naik perahu terdampar di Tionghoan ini. Torang bernama Pati Raja Ro. Tionghoan tanya sama dengan daratan Tiongkok. Pati Raja Longok nama aneh, tapi cocok dengan kulitmu yang hitam seperti pantat kuali. Hahaha. Gobang Lo menghentikan tawanya, lalu berkacak pinggang. Sambil melintangkan golok di depan dada, ia berkata, tikus gosong, untuk kekurang ajaranmu buang air di depan gedung Chong Wang Wei, kau harus didenda setengah til perak, atau kau tinggalkan salah satu daun telingamu di sini. Boleh pilih. Mendengar ancaman sadis itu, orang mengaku bernama Pati Raja Longok mengkeret nyalinya. Lengkap dengan 2 daun telinga saja, tampangnya sudah begitu jelek, apalagi kalau dia menyerahkan salah satu daun telinganya. Dari dalam saku bajunya, dia segera mengeluarkan 1 tel perak. Orang sangka Ose bisa berak jual beli. Ini 1 tel, kembalikan setengah tel. Gobang An meraba-raba saku pakaiannya. Ia tidak punya kembali setengah tel. Sesaat ia agak bingung, tapi otaknya segera jalan. Dan mulutnya enak saja berucap, aku tidak ada kembalian setengah tel. Sudah begini saja, situ buang air saja sekali lagi, jadi pas, tidak perlu kembalian setengah tel perak. Pemeras kecil brengsek, maki Raja Lungo. Kurang ajar, kau berani menghinaku? Siapa bilang brengsek kecil? Apa kau sudah pernah melihat Ko Bang An salah besar akibat salah mengerti? Majikannya Conge, pengawalnya Torek. Pati Raja Longo lalu meninggalkan tempat itu dalam keadaan cebok. Keesokan paginya, peristiwa malam itu diceritakan Gobang An kepada kawan-kawannya sesama pengawal. Salah seorang di antara mereka yang bernama Tong Bohek lantas membisikkan sesuatu kepada Gobang An. Gobang An menyeringai, kau betul. Kalau begitu mari kita cari dia. Tidak sulit menemukan orang asing di kota ini, apalagi orang pendek hitam. Hahaha. Sebenarnya bukan rahasia lagi. Gobang An dan Tong Kongsek beserta 2 kawannya bekerja sebagai pengawal di gedung kediaman Chong Wang Wei. Adalah orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaan mereka. Mereka diketahui adalah sebagai kelompok 4 tukang peras. Hotel Hilton yang ada di pusat kota merupakan hotel yang paling besar dan mewah
di Darasan Tionghoan kala itu. Pati Raja Longok menginap di sebuah kamar di tingkat 2. Pada saat itu ia sedang asik bersenang-senang dengan seorang gadis panggilan kelas atas yang dikenal dengan nama panggilan Nyulinglung. Sedang asik-asiknya dua makhluk itu di dalam kamar, tiba-tiba pintu didobrak dan 4 orang melompat masuk ke dalam kamar. Mereka bukan lain adalah Gobang An, Tong Bohek, dan 2 kawannya. Nyulinglung memekik cepat-cepat, ia sembunyi di balik spray. Sedangkan Pati Raja Longok yang marah besar lupa diri. Langsung saja ia melompat dari ranjang dengan keadaan berbugil ria. Pemeras sialan, Ose lagi rupanya. Ose berani masuk kamar orang. Ose mau bikin apa? Cepat keluar atau orang panggil keamanan hotel. Aha, Loya, tenang. Gobang An menyeringai. Loya artinya tuan besar. Dia dan kawan-kawannya merasa lucu melihat sosok Pati Raja Longok yang berdiri marah tapi pakaian seperti itu. Pati Raja Longok rupanya sadar dan cepat-cepat menyambar selimut untuk ditutupi ke badannya. Kami mau bicara sedikit lah sama Loya, kata Gobang An sambil mengedipkan matanya pada sobatnya yang bernama Tong Bohek. Setan, orang bicara waktu kalian tidak tenang Loya. Kau harap suka dengar dulu kata-kata kami. Kami mendapatkan perintah untuk penghusutan sebagai orang asing di gedung Loya. Loya mengedarkan uang perak palsu. 1 perak Loya yang ada pada saya ternyata palsu. Luarnya memang perak tapi dalamnya timah. Loya terpaksa kami bawa ke kantor pos. Maaf, maksud kami kantor polisi. Pati Raja Longok kelihatan kaget. Sesaat kemudian mukanya jadi pucat. Mana orang tahu kalau uang 1 tel itu palsu. Tong Bohek melangkah mendekati Pati Raja Longok, lalu menepuk bahu si temetek hitam itu. Loya kulit hitam, kami tahu Loya orang baik. Kami tidak mau membuat Loya jadi susah. Bagaimana kalau kita atur damai saja? Semua bisa diatur di Tionghoan ini. Loya senang, kami pun gembira. Pembeli dan penjual sama-sama untung. Ayah, Gobang An ikut mendukung ucapan temannya. Jangan khawatir Loya Pati Raja Longok, kami tidak akan melakukan pengusutan, apalagi membawa Loya ke kantor polisi. Atau asal Loya tahu sama tahu, semua pasti beres. Bilang saja, Ose semua maunya apa? Tanya Pati Raja Longok. Gobang An menyeringai. Kami cuma butuh 50 tel perak. Begitu menerima, kami segera tinggalkan kamar ini. Loya masih bisa bersenang-senang lagi dengan nona cantik di balik spray itu. Pati Raja Longok agaknya tidak mau mencari kesulitan. Dari dalam lemari hotel diambilnya sebuah kantong kain, lalu diserahkannya kepada Gobang An. Ini ambil, di dalamnya ada lebih dari 50 tel perak. Gobang An segera sambar kain itu, tetapi Tong Bohek cepat pegang tangan temannya itu. Seraya berkata, tunggu dulu, kita periksa dulu isi kantong ini. Tong Bohek lalu membuka isi kain ikatan kantong. Begitu kantong terbuka, isinya ternyata bukan perak melainkan kelereng. Tong Bohek langsung lemparkan kelereng itu ke lantai. Gobang An dan 2 kawannya meradang marah. Loya keparat berani menipu. Serentak Gobang An menyergap Pati Raja Longok. Tong Bongsek ikut menghatamkan serangan. 2 orang lainnya juga tidak tinggal diam. Perkelahian 1 lawan 4 segera berkecamuk di dalam kamar. Sementara Liu Linglung terpekik-pekik ketakutan. Gobang An dan kawan-kawannya tidak pernah mengetahui siapa sebenarnya si pendek hitam yang mereka keroyok ini. Setelah 2 jurus menggempur dengan tangan kosong tanpa hasil, Gobang An memberi isyarat. Keempat orang itu segera mencabut golok masing-masing. Kembali Liu Linglung menjerit-jerit ketakutan. Sebaiknya Pati Raja Longok kelihatan tenang-tenang saja. Dengan 1 gerakan enteng ia melompat ke atas ranjang. Begitu 4 golok menderu ke arahnya, si pendek hitam itu berkelebat laksana angin. Terdengar suara bakbuk berulang kali, dibarengi suara jeritan Gobang An dan kawan-kawannya. Dan sesaat kemudian keempat penyerang sudah tergeletak di lantai. Gobang An mengocor keningnya. Tong Bohek mengucurkan darah dari mata kirinya yang debam bengkak. Kedua orang lagi melingkar sambil mengerang karena tulang hidung patah dan bibirnya pecah. Gobang An dan 2 kawannya merangkak ke pintu. Tong Bongsek rupanya masih penasaran. Sambil bekap matanya yang ngocor, ia bangkit berdiri, menyambar golok lalu kembali menyerang Pati Raja Longok. Ia menyerang dengan jurus kuda hamil merangkul pejantan. Yang diserang berkelak ke kiri, lalu kaki kanannya bergerak. Buk, Tong Bongsek meraung setinggi langit. Goloknya mental. Tubuhnya terlempar keluar pintu kamar. Megap-megap ia berusaha bangun tetapi rubuh lagi. Kawan-kawannya segera menolong. Apamu yang kena? Tanya Gobang An. Torpedoku yang kena. Monyet hitam itu menendang torpedoku, kata Tong Bongsek. Lalu lidahnya terjulur dan matanya menjelek pingsan. Sore itu Pati Raja Longok baru saja selesai mandi. Sambil bersiul-siul menyanyikan lagu
Dia berganti pakaian, baru selesai mengenakan pakaian yakni sehelai baju hitam dan sehelai kain sarung. Tiba-tiba ada seorang mengetuk pintu. Yang datang ternyata adalah seorang pelayan. Matanya pucat, mukanya pucat dan napasnya mengemburu. Celaka Taijin. Taijin sama dengan tuan besar, yakni berarti orang kaya. Taijin, Ose bilang Taijin pati Raja Lo. Pelorotkan mata dan sambil membentak, si pelayan gelengkan kepala. Celaka tuan besar. Ose ini gila atau bagaimana? Apa yang celaka? Mereka datang, Gobang An dan ketiga kawannya. Tapi mereka bukan cuma berempat. Gobang An membawa serta gurunya yang bernama Gong Wadam alias Wadam Sinting, pengacau dunia. Dan Wadam ini membawa pula keempat muridnya. Si pelayan terheran-heran ketika melihat Pati Raja Longok, bukannya terkejut mendengar keterangannya tapi malah tersenyum. Pelayan, bagus, kamu sudah memberitahu. Torang sebenarnya memang sudah lama mencari Wadam itu. Ternyata pancingan berhasil. Osekong Wadam akhirnya keluar juga dari sarangnya. Pati Raja Longok lalu melangkah ke jendela. Di halaman sana dia melihat Gobang An dan Tongkong Sek serta kedua kawannya. Keempatnya berteriak-teriak sambil acungkan golok dan memandang ke arah jendela Pati Raja Longok. Di dekat mereka berdiri 4 pemuda berpakaian serba kuning, rambut dikuncir, dan lucunya muka mereka dipoles oleh begedak dan gincu tebal. Agak ke depan dari barisan ke-8 orang itu berdiri seorang tinggi besar berpakaian dan berdandan aneh. Di bagian atas orang ini mengenakan baju kembang-kembang, rambut dipotong pendek, muka dipintul dengan bedak tebal, bibir dicat merah mencorong, dan alis hitam sehitam arang. Dan pada daun telinganya mencantel anting-anting bundar besar. Di sebelah bawah orang ini mengenakan rok model pendek sekali berkaos kaki merah muda dan memakai sepatu Lars. Inilah dia Osekong Wadam alias Wadam Sinting, pengacau dunia. Pati Raja Longok jangan sembunyi di dalam kamar, lengkas keluar menerima hukuman Gobang An sambil berteriak mengacung-acungkan goloknya. Sementara Osekong tetap tegak, rangkapkan tangan di dada. Sementara itu orang banyak sudah berkerumun di halaman Hotel Hiltong. Pati Raja Longok kencangkan sarungnya, kenakan kain hitam pengikat kepala, lalu keluar dari kamar. Begitu keluar, ia segera melangkah ke tempat Gobang An dan kawan-kawannya dan berdiri 4 langkah di hadapan Osekong Wadam. Sesaat orang itu saling beradu pandang, lalu Wadam Sinting, pengacau dunia, sunggingkan senyum sinis dan membuka mulut. Pati Raja Longok, lama tak bertemu, ternyata kau masih jelek-jelek saja seperti dulu. Aku sudah tahu apa tujuanmu muncul di kota ini. Rupanya kau kurang menyadari tingginya Gunung Taisan. Jauh-jauh kau datang ke Tionghoan hanya untuk mencari mati. Sungguh satu kesia-siaan tolol. Pati Raja Longok balas menyeringai. Kau kira dengan kabur ke Tionghoan ini bisa menyelamatkan dirimu dari pembalasan hukuman? Kau membunuh sahabatku, Madam Lu Lepet, ketua Persatuan Wadam Taman Lawang. Torang datang untuk menjemputmu. Kau akan diadili di negeri asalmu. Tapi jika kau membangkang, terpaksa kau harus serahkan nyawa. Dihabisi di tempat ini juga. Wadam Sinting, pengacau dunia, tertawa gelak-gelak. Pati Raja Longok, ternyata kesombonganmu tidak berubah sejak dulu. Seharusnya kepalamu aku pisahkan dengan badanmu saat ini juga. Tapi lama-lama kau kelihatan antik juga. Akhir-akhir ini aku suka dengan barang antik. Dengar Raja Longok, aku akan ampuni selembar nyawamu. Tapi syaratnya kau suka ikut aku ke tempat kediamanku dan melayani diriku sebagai seorang istri. Tampang hitam Pati Raja Longok menjadi menghitam kelam. Wadam Sinting, buronan dari Taman Lawang, kau juga tidak berubah. Seumur-umur hidup kacau balau tidak karuan. Ajakanmu menarik juga, tapi walah, tuan besarmu ini tidak suka main pedang. Perawan dan janda saja masih bertaburan di 8 penjuru angin. Masa orang mau bersuka-suka dengan wadam rosokan macam Ose begini? Hahaha. Marahlah Osekong mendengar penghinaan itu, apalagi di hadapan sekian banyak mata, termasuk murid-muridnya sendiri. Dia maju 1 langkah, tetapi Tong Bohek dan Gobang An serta keempat muridnya yang berpakaian kuning segera mencegah. Suhu, biar kami yang membereskan monyet hitam ini. Osekong menggelengkan kepala, matanya tak berkesit. Urusan ini biar aku yang harus menyelesaikan. Monyet hitam ini sejak aku masih di Taman Lawang sudah bikin susah diriku. Tangan kanan Wadam Sinting, pengacau dunia, bergerak ke balik dada pakaiannya. Semula semua orang mengira dia akan mengeluarkan senjata berupa golok atau pedang. Tetapi yang tergenggam di tangannya ternyata adalah sebuah BH alias kutang berukuran 42 bek.
Wadam Sinting pengacau dunia maju lagi. Satu langkah, kali ini sambil putar-putar BH di tangannya. Begitu hebatnya hingga mengeluarkan suara menderu bersiulan. Debu dan kerikil berterbangan. Daun-daun pepohonan berguguran. Ranting-ranting ada yang berpatahan. Dan BH itu terus menebur bau aneh seperti bau minyak rem yang sudah apak. Pati Raja Longok, diberi susu kok malah minta racun. Biar kepalamu kuhancurkan dengan penutup susu ini. Fush, BH di tangan Wadam Sinting pengacau dunia menghantam ke arah batok kepala Pati Raja Longok. Yang diserang cepat merunduk, tetapi secara aneh ujung BH membalik dan menggait dada pakaian Pati Raja Longok lobek besar. Orang ini cepat melompat dengan wajah berubah. Wadam Sinting pengacau dunia tertawa bergelak. Kini baru kau sadar, kau tak bakal bisa kembali ke kampung halamanmu. Wadam Sinting, jangan bicara takabur, lihat serangan, teriak Pati Raja Longok. Lalu tubuhnya melesat ke atas sambil melompat, tangannya menyelinap ke balik sarung. Sesaat kemudian ketika tangan itu keluar dari sarung, kelihatan ia memegang celana kolornya yang dekil butut. Begitu celana itu dikebutkan di udara, angin laksana badai menderu dan bau tidak sedap menyisakan pernapasan. Gobang An dan Tong Bosek serta kedua orang kawannya dan keempat murid Oh Sekong terhuyung-huyung lalu jatuh bergedebukan di tanah. Hanya Oh Sekong Wadam sendiri yang masih tegak di tempatnya, bertanda ia memiliki ilmu kepandaian sangat tinggi. Di halaman Hotel Hingtong segera bercambuk pertempuran seru yang menjadi tontonan mengasihkan yang aneh karena masing-masing yang berkelahi memegang senjata aneh. Satunya selembar BH, satunya lagi selembar kolor dekil. Bagaimanapun tingginya ilmu silat Oh Sekong ternyata masih berada di bawah tingkat kepandaian Pati Raja Longok. Setelah saling pangku hantam selama 20 jurus, pada jurus ke-21 Pati Raja Longok berhasil menyekap dan menghasukkan kolornya ke kepala lawan. Oh Sekong kelabakan, tidak bisa bernafas dan tubuhnya lemas mencium tanah. Pati Raja Longok cepat menotok tubuhnya sehingga sang wadang benar-benar dibuat tidak berdaya. Melihat kejadian ini, Gobang An serta kawannya serta murid Oh Sekong cepat jatuhkan lutut tanda menyerah. Pati Raja Longok angkat kolornya dari kepala Oh Sekong wadang. Lalu tenang saja di hadapan begitu banyak orang, ia kenakan kolor bututnya itu kembali. Tamat. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita ini, dan jangan lupa ya untuk like, share, subscribe, dan jangan lupa aktifkan notifikasinya dengan menekan tombol loncengnya supaya bisa mendapatkan updatean terbaru dari channel ini.